Anda kembali bersama kami, selamat pagi Indonesia. Pemirsa, koperasi di Indonesia memiliki perjalanan panjang yang erat dengan perjuangan rakyat. Karena sejak abad ke-19, koperasi ini menjadi sarana perlawanan terhadap praktik lintah darat dan kemudian berkembang menjadi pilar ekonomi kerakyatan. Tapi ada pertanyaan, bagaimana sebenarnya perjalanan koperasi di Indonesia sampai dengan saat ini pemirsa? Kami akan ulas untuk Anda pemirsa, kami akan bawa Anda kembali ke sejarah koperasi pemirsa. Kita lihat dalam slide pertama berikut ini. Dimulai tahun 1886 pemirsa, R. Arya Wiryatmaja pada saat itu mendirikan Help and Spare Bank. Ini ada sebuah lembaga simpan pinjam dengan model koperasi kredit pada saat itu pemirsa. Jadi tepatnya ini dimulai pada 16 Desember 1886 di Purwokerto pemirsa, di mana R. Arya Wiryatmaja ini mendirikan yang saya sebut tadi Help and Spare Bank, lembaga simpan pinjam dengan model koperasi kredit Raiffeisen. Nah, tujuannya sederhana, tetapi mulia saat itu, yaitu membantu kaum priai bisa keluar dari jeratan lintah darat. Dan upaya ini mendapat dukungan pejabat kolonial karena sejalan dengan politik etis. Dari sinilah koperasi mulai dipandang sebagai gerakan ekonomi rakyat. Lalu ini berkembang pemirsa ke tahun-tahun berikutnya, yaitu ada juga gerakan koperasi yang semakin terlihat sejak berdirinya organisasi Budi Utomo pada 1908. Jadi organisasi ini memprakarsai koperasi rumah tangga untuk bisa mendukung kebutuhan ekonomi anggotanya pemirsa. Dan di sini kita lihat ini adalah dokumentasi anggota-anggotanya pada saat itu di tahun 1908. Dan kemudian ini berkembang tidak hanya di situ, tapi di beberapa tahun berikutnya. Di 1913 ada Syarikat Dagang Islam. Ini juga mendorong berdirinya koperasi pemirsa, Koperasi Pedagang Tekstil Bumi Putra. Langkah ini memang dipercaya memperkuat posisi ekonomi rakyat kecil dalam menghadapi dominasi pengusaha asing di tahun itu pemirsa. Tidak hanya di tahun 1913, berkembang lagi ke tahun 1927 ada kelompok studi klub atau Persatuan Bangsa Indonesia. Mereka ini memanfaatkan koperasi pemirsa sebagai sarana pendidikan ekonomi rakyat. Karena melalui koperasi semangat nasionalisme dan juga kemandirian ekonomi semakin tumbuh di kalangan masyarakat pada saat itu. Nah, setelah itu masuklah ke era pada saat setelah kemerdekaan atau tepatnya di tahun 1947 pemirsa, kita bisa kembali lagi ke slide yang sebelumnya di mana ada Kongres pertama Koperasi Tasikmalaya, Jawa Barat yang menghasilkan keputusan penting, yaitu yang pertama mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI. Kemudian menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi dan kemudian ada juga poin menetapkan 12 Juli sebagai hari koperasi. Jadi bulan Juli ini memang bulannya koperasi pemirsa. Karena tanggal 4 adalah hari koperasi internasional atau hari koperasi dunia dan 12 Juli adalah hari koperasi nasional atau hari koperasi Indonesia. Dan kemudian berkembang lagi di tahun 1953, kita lihat lagi pemirsa perkembangannya. Ada Kongres Koperasi kedua yang digelar di Bandung, Jawa Barat menghasilkan beragam keputusan. Pertama, pengganti SOKRI jadi Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin. Kemudian kedua, sebagai salah satu mata pelajaran ini dimasukkan akhirnya. Dan ketiga, mengangkat Muhammad Hatta sebagai yang kita kenal sampai dengan saat ini sebagai Bapak Koperasi juga pemirsa. Dan terakhir kita lihat juga apa sebenarnya fungsi dan juga tujuan koperasi. Kalau kita lihat di Undang-Undang Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menyebutkan fungsi utama koperasi adalah membangun potensi ekonomi anggota dan juga memperkokoh perekonomian rakyat. Sementara tujuan koperasi ini tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Perkoperasian. Tujuannya apa? Adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat luas. Dan koperasi juga diharapkan bisa ikut membangun perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan juga maju pemirsa. Itulah kurang lebih sejarah perkembangan koperasi pemirsa, hingga kemudian saat ini koperasi itu dianggap sebagai soko guru juga perekonomian nasional. Jadi pemirsa, saat ini setelah saya paparkan ini, di tengah pesatnya modernisasi, Hari Koperasi juga menjadi pengingat untuk bisa memperkuat kembali nilai gotong royong dan juga membangkitkan soko guru perekonomian nasional. Dan sejauh mana koperasi berkembang sampai dengan saat ini, kita akan membahasnya juga kontribusi koperasi untuk masyarakat, untuk warga Indonesia, bersama juga dengan saat ini kehadiran di studio Menteri Koperasi Republik Indonesia, Bapak Ferry Juliantono. Selamat pagi, Pak Menteri. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak di Metro TV. Ini kita bahas karena tadi saya sudah menyinggung Pak, bulan Juli ini adalah bulannya koperasi. Tepatnya nanti tanggal 12 Juli kita akan sama-sama memperingati Hari Koperasi Nasional dengan tema yang cukup menarik Pak. Koperasi
berdaya Indonesia berjaya. Tapi sebenarnya apa pesan yang ingin disampaikan, Pak? Sebenarnya untuk yang tahun ini kita akan memperingati agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita akan mengadakan acara memperingati Hari Koperasi ini 1 bulan penuh dengan berbagai acara dan rangkaiannya. Yang pertama tentu yang tanggal 12 Juli sebagai puncak Hari Koperasinya kita akan selenggarakan di Indonesia Arena. Kita akan mengumpulkan 20 ribuan unsur dari gerakan koperasi melalui Dewan Koperasi Indonesia. Dan kemudian saya juga sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden, insya Allah Bapak Presiden berkenan untuk hadir di acara tersebut. Dan kemudian tanggal 18 ini tadi karena disinggung tentang penyelenggaraan Kongres pertama Koperasi di Kota Tasikmalaya, tanggal 18 saya melaksanakan peletakan batu pertama merenovasi bangunan bersejarah tersebut karena sudah terbengkalai lama. Jadi kami di Kementerian Koperasi bermaksud untuk merenovasi karena itu merupakan bangunan bersejarah yang penting untuk dilestarikan dan menjadi pengingat kita semua tentang pelaksanaan Kongres pertama Hari Koperasi. Saya ingin menambahkan juga sebenarnya Pak Haji Umar Said Cokroaminoto itu tahun 1916 itu membangun Koperasi Setiabudi Utama. Itu koperasi konsumsi, koperasi konsumen yang berkembang, dan Jawa Timur relatif banyak koperasi-koperasi yang menggunakan nama Setia dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya perkembangan dari sejak kemerdekaan sampai dengan akhir tahun 90-an, koperasi bergerak masuk ke sektor produksi, sektor distribusi, sektor industri, dan sektor perkreditan. Bahasanya nggak ada istilah simpan pinjam, perkreditan. Nah, tapi di akhir tahun 90-an ketika ada tekanan dari IMF, International Monetary Fund, kepada pemerintah pada saat itu dengan menandatangani letter of intent di butir-butir LOI itu, disitulah kemudian peran negara diminta untuk diminimalisir di dalam mengatur praktek ekonomi di Indonesia. Nah, peran negara karena diminimalisir, akhirnya di dalam praktek yang hidup di tengah masyarakat kita, peran tersebut digantikan oleh aktor-aktor non-negara. Siapa itu? Tengkulak, rentenir, pinjol, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada mata rantai distribusi yang terlalu panjang, yang itu sangat menguntungkan pemburu rentenya. Nah, oleh karena itu sebenarnya koperasi oleh Bapak Presiden sekarang dikembalikan lagi untuk supaya betul-betul punya andil yang sebaik-baiknya, nanti bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN memberikan kontribusi yang paling baik untuk perekonomian nasional. Nah, selama ini kan koperasi relatif kurang digunakan sebagai vehicle untuk menggerakkan perekonomian dan juga pertumbuhan ekonomi. Nah, Bapak Presiden menyarankan, meminta kepada kami, dan kami juga melakukan gerak cepat untuk mendorong pertumbuhan koperasi-koperasi yang existing ada. Jumlahnya tuh 131 ribuan di seluruh Indonesia, dan kita juga mendapatkan tugas yang khusus karena ada program prioritas dari Bapak Presiden mengenai program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu yang rencananya akan digerakkan di desa-desa dan kelurahan. Saat ini untuk update jumlah bangunan gudang gerai dan kelengkapannya yang sudah rampung 100% itu sudah 14 ribuan, dan yang sedang dibangun 23 ribuan. Nah, itu prosesnya kan waktu Maret 2025 dikeluarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang pembentukan badan hukumnya. Nah, pada saat proses pembentukan badan hukumnya memang ada intervensi dari pemerintah berupa instruksi Presiden, regulasinya, dan lain sebagainya, dibentuk Satgas, tetapi pembentukan koperasi desanya tetap menggunakan mekanisme yang demokratis melalui musyawarah desa khusus. Kemudian dilanjutkan dengan tahap selanjutnya dikeluarkan Impres nomor 17 tahun 2025 tentang pembangunan gudang, gerai-gerai, dan alat kelengkapannya. Nah, itu juga melibatkan banyak kementerian lembaga, dan sekarang kita sedang memasuki tahap
untuk persiapan operasionalisasinya. Nah, nanti rencananya akan dikeluarkan peraturan presiden yang akan mengatur operasionalisasi dari bangunan fisik Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai. Plus juga dengan pelatihan perekrutan manajer-manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang sekarang sedang diselenggarakan. Nanti Agustus sudah selesai, nanti langsung ditempatkan di sekitar kemarin di rapat di kantor Menko Pangan, insya Allah di akhir tahun ini bisa 40 ribuan lah bangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih plus dengan manajernya, plus dengan model bisnis dan studi kelayakan atau visibility study-nya itu udah bisa running gitu. Yang sudah bisa beroperasi begitu ya Pak ya, dan memberikan banyak kontribusinya. Karena kalau kita lihat undang-undangnya kan tujuan dan fungsinya tadi sudah saya jelaskan cukup banyak, mulai dari suplai kebutuhan pokok, kemudian juga ada upaya menstabilkan harga di masyarakat. Tapi sebenarnya apa Pak PR-PR besar yang kemudian masih harus dihadapi, terutama di momentum Hari Koperasi yang kita nanti akan kerjakan. Tapi kita akan bahas Pak Menteri usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa. Selamat pagi Indonesia. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Kita masih bersama dengan Menteri Koperasi Republik Indonesia, Pak Ferry Juliantono. Pak Menteri, gini, kalau kita melihat perkembangan koperasi saat ini begitu pesat, ada juga program prioritas dari pemerintah saat ini, Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini sedang dibangun secara bertahap begitu, termasuk juga dengan SDM-nya. Tapi masih ada juga sejumlah tantangan yang masih kita hadapi dengan saat ini. Padahal tujuannya itu banyak, menstabilkan harga, menstabilkan inflasi, begitu juga menyokong kebutuhan masyarakat sampai ke desa-desa. Apa Pak yang ingin diselesaikan saat ini, Pak? Yang penting pertama kali adalah benar apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden untuk mengembalikan lagi arah sistem praktek dan kebijakan ekonomi ini kembali ke ekonomi konstitusi kita. Kalau kita lihat tadi kan sebenarnya dari para pendiri bangsa, tokoh-tokoh kemerdekaan, dan kemudian konstitusi kita di Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di pasal 33 ayat 1 bahwa perekonomian nasional disusun berdasarkan asas kekeluargaan, itu kan sebenarnya adalah representasi dari koperasi. Dan oleh karena itu tadi Bung Hatta ditetapkan sebagai Bapak Koperasi, kemudian karena koperasi dianggap badan usaha yang cocok dengan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat kita. Nah, problemnya kan sekarang berapa puluh tahun belakangan ini kan yang menjadi sokoguru bukannya badan usaha koperasi, tapi badan usaha swasta. Nah, sekarang dikembalikan juga bahwa koperasi harus punya andil yang jauh lebih besar. Nah, arah yang sudah dibuat oleh Bapak Presiden ini sebenarnya membuka kesempatan kepada Kementerian Koperasi, Gerakan Koperasi untuk bisa mengaktifkan kesempatan ini untuk betul-betul kita koperasi ini bisa menjadi lebih modern, lebih kuat, kemudian bisa relatif diterima kembali oleh masyarakat. Sekarang pelajaran tentang koperasi aja udah nggak ada. Sekarang kemarin kita di Jawa Tengah sudah memulai lagi kurikulum di pendidikan dasar menengah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, pelajaran tentang koperasi lagi. Kemudian ya sebenarnya tantangan yang lainnya adalah bahwa kepercayaan terhadap koperasi ini memang harus ditumbuhkan kembali dengan betul-betul kita sekarang koperasi bisa masuk lagi ke tempat-tempat, ke ranah-ranah yang selama ini dianggap sebagian masyarakat koperasi nggak mampu. Masih ada regulasi yang menghambat koperasi nggak boleh bikin bank, koperasi nggak boleh bikin rumah sakit, koperasi nggak bisa bikin ini itu ada 18 regulasi yang saya akan rombak itu sebentar lagi supaya sama-sama koperasi itu bisa punya kesempatan yang sama dengan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara. Nah, tantangannya ke depan karena memang pasal 33 ini menjadi ruh ideologi ekonomi dari bangsa ini, menurut pendapat saya Kementerian Koperasi dan Gerakan Koperasi akan menjadi palang pintu atau garda terdepan untuk membentengi dan menerjemahkan ide gagasan besar Bapak Presiden Prabowo untuk mengembalikan lagi koperasi. Dan Hari Koperasi ini kita akan jadikan momentum untuk mensosialisasikan lagi, kita akan resonansikan kembali tentang
koperasi ke seluruh pelosok negeri dan ini juga akan menjadi kesempatan buat koperasi untuk membuktikan bahwa koperasi itu bisa jadi alternatif bagi kegiatan usaha produktif masyarakat. Baik. Khususnya buat Gen Z dan milenial, sebenarnya koperasi ini bisa jadi alternatif untuk bisa menjadi tempat lapangan pekerjaan mereka. Untuk generasi sekarang juga. Nah, koperasi desa Kelurahan Merah Putih, nanti kita akan bangun ekosistem yang baik, yang kolaboratif dengan koperasi-koperasi yang existing sudah ada gitu. Karena kegiatan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini kan yang pertama fungsinya adalah menjual, mendistribusikan barang-barang bersubsidi. Kemudian juga yang kedua, yang penting ini adalah koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi off-taker, nyerap hasil produk masyarakat, tanaman pangan, perkebunan, perikanan, kerajinan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, koperasi desa ini berfungsi untuk menjadi instrumen agar program-program dari pemerintah pusat bisa turun ke bawah dengan lebih tepat sasaran kepada si penerima manfaat. Nah, sementara kegiatan koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu satu, karena ada gerai-nya, dia juga jualan retail. Nah, barang-barangnya itu yang bisa kita produksi, kita akan prioritaskan adalah produk-produk UMKM lokal. Tapi yang belum bisa kita produksi sendiri, tentu kita akan bisa bekerja sama dengan pabrikan dan prinsipal-prinsipal. Kemudian kita juga akan melaksanakan kegiatan usaha keuangan mikro. Karena keuangan mikro ini menjadi penting untuk bisa membebaskan masyarakat, khususnya yang di pedesaan itu, dari jeratan rentenir dan pinjaman online. Kemudian yang ketiga, ada kegiatan gerai obat dan klinik, supaya kalau menurut Bapak Presiden, setidaknya ada apotik sederhana dan klinik sederhana di desa-desa. Keempat, ada kegiatan pergudangan, logistik, plus dengan boleh silahkan koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu melaksanakan kegiatan usaha yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan desanya. Yang ada di masyarakat di sana gitu ya. Jadi elemen usahanya itu lebih komprehensif gitu jadi ya, Pak, ya? istilah koperasi desa ini kita bisa menemukan di arsip pola pembangunan semesta berencana tahun 1947 sampai 59. Di dalam pola pembangunan semesta berencana yang dibuat oleh Dewan Perancang Nasional, Depernas, sebelum menjadi Bappenas, itu sudah ada kata koperasi desa. Jadi istilahnya itu Democratic Rural Development. Jadi para tokoh bangsa tahu bahwa pembangunan itu juga harus sampai ke desa-desa. Jangan sampai seperti yang sekarang terjadi, ada disparitas antara kota dengan desa yang sangat tinggi, jauh. Desa menjadi wilayah yang ketinggalan, menjadi tempat kantong kemiskinan, tidak ada kesempatan pekerjaan. Nah, oleh karena itu dengan adanya koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini diharapkan oleh Bapak Presiden itu akan memicu perputaran uang di desa-desa, kemudian ada pertumbuhan ekonomi di desa-desa yang nanti secara akumulatif itu akan bisa mendorong juga pertumbuhan ekonomi secara nasional. Tapi yang pasti koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini selain pendekatan yang sifatnya kuantitatif, bentuk badan hukumnya, kemudian bangun fisiknya, tapi juga operasionalisasi ini membutuhkan pendekatan yang sifatnya juga kualitatif, sehingga kita juga akan matangkan seluruh persiapan untuk operasionalisasinya, karena ini entitas usaha, jadi kita memang ada indikatornya bahwa ini juga harus untung, harus ada profitnya supaya bisa memberikan manfaat untuk anggota dan untuk masyarakatnya. Gitu. Pak Ferry, tapi bicara soal tadi ada target kan? Bapak tadi kalau tidak salah sampai dengan akhir tahun 40 ribuan ya Pak ya, koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini nanti bisa terbangun dan bisa beroperasi. Nanti akan dibangun lagi bertahap di tahun-tahun berikutnya. Pak, tapi yang jadi pertanyaan, seberapa optimis Pak koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini nantinya bisa mengakomodir betul kebutuhan warga di sana? Ini tidak hanya bicara soal kebutuhan pokok Pak, tapi kita kaitkan juga ada program misalnya MBG yang nantinya juga dikaitkan dengan koperasi ini, karena ini bisa menjadi bahan-bahan pokoknya supply ke program-program MBG Pak. Saya rasa sih sebenarnya yang pertama sekarang karena fungsinya koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini juga diharapkan menjadi off-taker, misalkan nanti ada hasil produk di desa atau kelurahan itu adalah misalkan produk tanaman pangan, gabah kering panen, nanti koperasi desa Kelurahan Merah Putih juga bisa dilengkapi dengan dryer. Kemudian jika desa dan kelurahan itu adalah memproduksi sayuran dan buah-buahan,
di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu bisa disediakan alat pengatur suhu. Kemudian kalau untuk di desa-desa dan kelurahan yang di pesisir nanti akan dilengkapi dengan cold storage dan lain sebagainya. Nah, hasil itu nanti bisa dijual ke dapur-dapur SPPG yang ada, bisa dijual juga ke tempat yang lain-lain. Karena nanti di setiap Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih kan nanti akan dilengkapi dengan 1 truk pickup dan 2 kendaraan motor. Nah, itu akan memperlancar mobilitas barang dari desa kelurahan keluar maupun dari luar ke desa dan kelurahan itu. Jadi bisa, sangat bisa kita bangun supply chain-nya itu. Yang butuh yang tidak ringan adalah kita memang perlu waktu untuk itu. Karena misalkan bagaimana kita juga harus mendorong produk-produk UMKM lokal itu bisa terkurasi dengan baik, kualitasnya juga bisa baik, bisa berkesinambungan, dan nanti kita akan tempatkan produk-produk UMKM lokal itu di gerai-gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Memang tidak ringan, tapi kami optimis dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini akan bisa jadi instrumen yang akan membuat masyarakat tidak lagi hanya sekedar sebagai objek ekonomi atau sekedar penerima manfaat, tapi mereka sekarang menjadi subjek dan pelaku ekonomi, karena itu dibuatkan badan usahanya, namanya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, dan mereka juga sekarang dikasih akses permodalan. Dan mudah-mudahan dengan modal tersebut, sekarang masyarakat desa bisa menggerakkan ekonominya dan begitu ya, Pak? bisa kita bukakan itu kegiatan ekonomi produktif di desa-desa dan kelurahan. Betul, dan bisa mempersempit gap tadi antara desa dengan ya, kota sangat tadi, penting. begitu Itu ya, Pak, kalau ya? nggak diantisipasi dari sekarang, disparitas itu makin tinggi, dan kemudian kita tidak bisa mencegah arus urbanisasi generasi muda di desa-desa untuk ke kota gitu. Baik. Ini yang kita harapkan nantinya apa yang saat ini sedang dikerjakan benar-benar dirasakan manfaatnya, dan betul tadi kata Pak Ferry, semoga nantinya generasi-generasi yang terkini juga bisa lebih melek lagi terhadap eksistensi dan juga manfaat dari koperasi beserta dengan tujuan dan fungsinya. Terima kasih Dan Menteri Koperasi minta Republik dukungan Indonesia untuk Hari Koperasi. Jadi Juli ini akan kita tetapkan jadi bulan koperasi. Pokoknya kita akan jadi garda terdepan dan benteng pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Baik. Sekali lagi terima kasih Menteri Koperasi Republik Indonesia Bapak Ferry Juliantono telah memberikan informasinya bersama kami di Dialog Selamat Pagi Indonesia kali ini, dan ini menjadi akhir dari Selamat Pagi Indonesia kali ini pemirsa. Mewakili rekan-rekan yang bertugas dan juga rekan saya Valencia Melvinsi, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.